Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hingga kini pinjaman online ilegal masih saja eksis di tengah masyarakat. Buktinya masih ada warga yang menjadi korban praktik meresahkan dari pinjol ilegal. Korban pun akhirnya melaporkannya ke polisi untuk ditindaklanjuti, pemirsa. Terbaru yang terjadi di bulan Januari kemarin, ada sedikitnya 2 penggerebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kita akan menuju ke slide pertama untuk melihat ada temuan kasus pinjol ilegal. Ini terjadi di tanggal yang berbeda, pemirsa, meskipun ada 2 lokasi yang dilakukan penggerebekan. Yang pertama adalah polisi menggerebek 2 kantor pinjol di kawasan PIK di kawasan Jakarta Utara, kemudian penggerebekan dilakukan di 2 hari yang berbeda. Penggerebekan pertama kantor pinjol ilegal dilakukan oleh Polda Metro Jaya, pemirsa, pada tanggal 26 Januari 2022 di Ruko Palladium Blok G7 dan mengamankan 99 orang. Keesokan harinya, atau tepatnya pada tanggal 27 Januari 2022, giliran Polres Metro Jakarta Utara yang melakukan penggerebekan kantor pinjol ilegal. Lokasinya sama di Ruko Palladium tetapi bloknya berbeda, yakni di Blok H nomor 15. Di lokasi kedua ini polisi mengamankan 27 orang dan polisi menegaskan 2 kantor pinjol ilegal yang digerebek ini tidak berkaitan alias berdiri sendiri-sendiri. Dari hasil pemeriksaan, pemirsa, polisi menetapkan 4 orang tersangka. 1 orang berinisial V dari kantor pinjol ilegal yang digerebek tanggal 26 yang perannya sebagai manajer. Kemudian 3 orang dari kantor pinjol ilegal yang digerebek pada tanggal 27, di mana salah satunya adalah warga negara asing asal Tiongkok. Nah, untuk tersangka V, pemirsa, polisi masih melakukan pemeriksaan untuk menelusuri siapa pimpinan perusahaannya dan siapa investornya. Total kalau kita jumlah, ada sebanyak 126 orang yang diamankan oleh aparat kepolisian, baik dari penggerebekan yang dilakukan pada tanggal 26 maupun di tanggal 27 Januari 2022. Kemudian yang menarik, pemirsa, untuk di kantor pinjol ilegal yang digerebek tanggal 26 Januari 2022, kita bisa move ke slide berikutnya. Ini adalah satu kantor tetapi mereka bisa memiliki 14 aplikasi pinjaman online ilegal, di mana operasional 14 aplikasi pinjol ilegal ini dijalankan oleh 99 orang, yang 1 diantaranya yakni manajer inisial V sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian 98 orang lainnya ini juga sudah dimintai keterangan dan sudah dipulangkan. Kemudian untuk beberapa contoh aplikasi yang mereka jalankan, pemirsa, untuk aplikasi pinjol ilegal yang dijalankan adalah seperti Dana Aman, kemudian Uang Rodi, Go Kredit, Dana Induk, dan juga Dana Online. Berikutnya, ini bisa dikatakan ilegal karena sekali lagi pinjaman online tersebut tidak memiliki izin dari OJK. Nah, setelah kita melihat adanya penggerebekan yang dilakukan di akhir Januari kemarin, tentu kita akan flashback ke tahun 2021. Di situ masif sekali penggerebekan atau pengungkapan kasus pinjol ilegal yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kita bisa lihat ini listnya. Secara garis besar, ada 2 hal yang saya mau soroti di sini, pemirsa, bahwa 2 jenis kantor yang dilakukan penggerebekan, ada kantor pinjol ilegal dan kantor penagih. Jadi ada 2 jenis yang dilakukan penggerebekan di tahun 2021, kantor pinjol ilegalnya dan juga kantor penagihnya. Jadi suatu pinjol itu bisa jadi memiliki penagih tersendiri dan ini juga merupakan salah satu tindak pidana kriminal. Kemudian untuk beberapa orang yang diamankan, kita juga bisa lihat daftarnya di sini, dan ini tidak hanya terpusat di Jakarta, pemirsa. Kita lihat ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian di Kalimantan Selatan, bahkan juga sampai di Kalimantan Barat. Nah, sebenarnya kita tentu bertanya-tanya, ketika ada pinjol ilegal, apa saja sih potensi tindak kriminal yang dilakukan dan juga pasal-pasal apa saja yang mengaturnya? Selain memang secara garis besar tindak kriminalnya adalah karena mereka tidak mengantongi izin dalam praktiknya. Itu adalah tindak kriminal yang pertama. Kemudian ketika mereka melakukan penagihan, pemirsa, setidaknya ada 5 hal yang seringkali dilakukan oleh pinjaman online ilegal. Yang pertama adalah penyebaran data pribadi. Di situ sudah ada diatur oleh Undang-Undang ITE. Kemudian melakukan pengancaman ketika melakukan penagihan, sehingga di beberapa kasus tahun 2021 ada
ada korban dari pinjol ilegal ini yang sampai bunuh diri karena dia betul-betul frustasi dengan tindakan dari pinjol ilegal ini. Berikutnya melakukan penipuan, di situ juga sudah ada yang mengaturnya, yakni pasal 378 KUHP. Melakukan fitnah juga diatur di KUHP pasal 311 ayat 1. Kemudian pelecehan seksual melalui media elektronik, karena seringkali yang ditemui di tahun 2021 ketika mereka atau pinjaman online ini ilegal ini melakukan penagihan, mereka juga seringkali mengambil foto dari korban, kemudian diketik atau dibuatkan narasi dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh pemirsa. Nah, ini juga masuk dalam pelecehan seksual melalui media sosial dan melalui media elektronik dan juga bisa dijerat hukum di situ. Nah, kemudian kita akan melihat data berikutnya. Sejak tahun 2018 sebetulnya ini juga sudah dilakukan penutupan terhadap beberapa platform pinjaman online ilegal. Datanya ini kami dapatkan dari Satgas Waspada Investasi, dan total dari tahun 2018 sampai 2021 bulan Oktober tepatnya ada setidaknya 3.631 platform pinjaman online ilegal yang ditutup. Kita lihat detailnya di sini. Di tahun 2018 ada sebanyak 404 platform, kemudian meningkat pesat yang ditutup pada tahun 2019 menjadi 1.493, tahun 2020 menjadi 1.026, kemudian di tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober ada sebanyak 708 platform pinjaman online ilegal yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Perlu saya jelaskan di sini bahwa ada perbedaan antara aplikasi pinjaman ilegal dan entitas aplikasi pinjaman ilegal. Jadi kalau aplikasi pinjaman online ilegal ini hanya ada satu aplikasi, tetapi kalau entitas pinjol ilegal ini bisa terdiri dari beberapa aplikasi pinjol ilegal atau lebih dari satu aplikasi. Berikutnya, di tahun 2021 juga tepatnya pada bulan Oktober, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di acara OJK Innovation Virtual Day 2021 melakukan atau juga menyoroti masifnya pengungkapan kasus pinjaman online ilegal pada saat itu. Presiden Jokowi mengatakan bahwa momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Jadi intinya adalah Presiden Joko Widodo ingin mengatakan fine-fine saja, boleh-boleh saja ada perkembangan teknologi, dalam hal ini adalah di bidang keuangan. Tetapi bagaimana pola mitigasi-mitigasi yang harus ditempuh untuk menekan adanya potensi kerugian di masyarakat. Kemudian kita juga bisa melihat untuk informasi berikutnya terkait dengan jumlah pinjol yang legal atau yang sudah terdaftar di OJK. Pertanggal 3 Januari 2022 ada sebanyak 103 pinjaman online. Kemudian pemirsa, Anda sebetulnya bisa sangat mudah mengecek keaslian pinjaman online itu. Yang pertama adalah dengan mengakses website OJK. Kemarin saya sudah sempat mencoba pemirsa untuk melihat, dan betul ada 103 pinjol yang terdaftar di OJK maksud kami, dan di situ juga disebutkan masing-masing pinjol itu apakah bisa diakses di gadget yang sifatnya menggunakan sistem Android atau juga iOS. Ini semuanya sudah dijelaskan di situ. Kemudian untuk WhatsApp, ini kita bisa lihat bersama. Ada nomor yang bisa Anda gunakan untuk mengecek keaslian dari pinjaman online tersebut. Di nomor 0811-571-571-57. Sekali lagi kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk di telepon ini bisa diakses di nomor 157. Itu adalah cara-cara untuk mengetahui pinjaman online apa saja yang sudah terdaftar di OJK. Pinjaman online pemirsa sebetulnya bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan untuk mendapat akses pinjaman uang bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank atau kartu kredit. Selain itu pada tahun lalu Menkominfo juga mengatakan bahwa sirkulasi uang di pinjaman online ini mencapai 260 triliun rupiah. Tetapi tidak jelas apakah itu termasuk perputaran uang di pinjol ilegal ataukah tidak. Tetapi ketika pada praktiknya seringkali merugikan masyarakat, utamanya dalam hal penagihan, ini yang menjadi celah kriminalnya dan merugikan masyarakat. Setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, mendeteksi siapa sumber dananya. Ketika supplier uangnya ditemukan dan di stop alirannya,
maka operasional pinjol ilegal bisa dihentikan. Dan yang kedua, patroli siber harus ditingkatkan. Jangan hanya mengandalkan laporan warga. Jangan menunggu muncul korban, baru muncul tindakan. Sementara demikian fact check untuk kali ini, Egan, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih atas informasinya, Reno Reksa.